Halo Sobat Arsi, selamat datang di channel kami. Kita semua tahu, rumah yang terlihat bagus dan mewah dari luarnya belum tentu aman di dalamnya. Banyak rumah yang terlihat mewah, tapi sayangnya struktur kolom, pondasi, dan baloknya tidak memenuhi standar keamanan. Dan ini bukan hanya masalah estetika, tetapi investi miliaran Anda. Di video kali ini, Arsri Gria akan membongkar tuntas 5 kunci utama membuat struktur rumah anti roboh dan tahan bencana. Kami akan bedah hitungan minimal dan kesalahan umum di lapangan. Ini adalah panduan wajib bagi Anda yang sedang atau ingin membuat rumah. Pastikan Anda tonton sampai habis ya, karena kami akan membahas tuntas teknisnya. Berikut 5 kunci struktur anti roboh. Kunci yang pertama, perhitungan pondasi yang tepat dan benar. Ini merupakan akar kekuatan. Pondasi adalah kaki bangunan Anda. Pondasi harus disesuaikan minimal dengan 2 hal. Yang pertama, jenis tanah dan beban bangunan di atasnya. Kesalahan fatal adalah menyamaratakan pondasi tanpa uji sondir, terutama di daerah yang kondisi tanahnya labil atau bekas sawah. Jika Anda membangun rumah 2 lantai atau lebih di tanah yang lunak, pondasi batu kali dangkal tidak akan cukup. Anda wajib menggunakan pondasi tiang pancang atau borpel agar beban bangunan diteruskan ke lapisan tanah keras yang jauh di bawah. Bahkan di area rawan gempa, pondasi harus diikat balok slope yang kuat untuk mencegah pergeseran tanah. Pondasi yang benar adalah investasi utama. Jangan pernah cut-cutting di sini. Kunci yang kedua, sistem kolom dan balok sebagai satu kesatuan. Ini merupakan sistem rangka. Struktur anti roboh bekerja sebagai sistem rangka, bukan tumpukan bata. Kolom, balok, dan slope harus saling mengikat. Kolom vertikal menahan beban atap dan lantai, sedangkan balok horizontal mengunci kolom. Ukuran minimal kolom untuk rumah 2 lantai standarnya adalah 15 x 30 cm atau 20 x 20 cm, tergantung beban dan perhitungan struktur. Pastikan ada balok slope di atas pondasi untuk menahan gaya geser tanah dan mengikat pondasi. Dan yang sering terlupa adalah balok ring di bagian atas dinding. Balok ring berfungsi sebagai ikat kepala yang menjaga dinding tidak roboh ke samping dan memastikan atap terpasang dengan aman. Tanpa sistem balok dan kolom yang proporsional, dinding Anda hanya akan menompang diri sendiri. Kunci yang ketiga, pembesian tulangan yang benar dan mutu SNI. Ini merupakan otot pengikat. Ini adalah poin yang paling sering disalahgunakan untuk penghematan. Besi tulangan, fungsi besi adalah menahan gaya tarik yang muncul akibat beban lateral seperti gempa. Sobat Arsi, jangan hanya percaya pada ukuran besi yang disebutkan kontraktor. Misalnya besi 12. Anda harus pastikan diameter yang aktual dan mutu SNI-nya. Untuk kolom utama pada rumah 2 lantai, minimal kita harus menggunakan besi dengan diameter 12, sebanyak 8 hingga 12 batang, bukan hanya 4 batang. Selain jumlah, perhatikan detail kecil ini. Sengkang atau bekel. Ini adalah besi pengikat di keliling kolom dan balok. Pada zona kritis, yaitu area sambungan kolom dan balok, jarak sengkang wajib dirapat. Idealnya 10 cm, bukan 20 ataupun 25 cm, seperti di area tengah. Jika sengkang ini tidak rapat, kolom bisa hancur dan meledak saat terjadi guncangan. Kunci keempat, kualitas campuran beton dan perawatan. Beton adalah darah daging struktur Anda. Seberapapun bagusnya besi Anda, jika betonnya lemah, struktur akan gagal. Kualitas beton diukur dengan kuat tekan, misalnya K225 atau K250. Untuk rumah tinggal, kami sarankan minimal menggunakan K225 yang setara dengan campuran. Misalnya 1:2:3 atau 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Kunci kelima, ikatan angkur dan kekuatan dinding. Rumah anti roboh adalah rumah yang semua elemennya terikat.
Jangan sampai balok ring Anda tidak terikat dengan baik ke struktur atap. Gunakan angkur atau baut yang ditanam di balok ring untuk mengikat kuda-kuda atap. Gunakan angkur atau baut yang ditanam di balok ring untuk mengikat kuda-kuda atap. Ini mencegah atap terlepas dan menambah beban dinamis saat angin kencang atau gempa. Terakhir, perhatikan dinding. Dinding harus diikat kuat ke kolom dengan sambungan geser, misalnya besi 6 mm yang ditanam. Untuk dinding yang panjang dan lebar, harus ada kolom praktis di setiap 3 hingga 4 meter untuk mencegah dinding melengkung dan retak. Struktur itu harus utuh, bukan terpisah-pisah. Sobat RC, itulah 5 rahasia yang menentukan apakah rumah Anda akan menjadi investasi aman atau jebakan. Jangan pernah mengambil resiko dengan struktur. Ingat, rumah yang kokoh bukan hanya tampak luar, tapi dimulai dari perencanaan struktur yang matang oleh ahli bersertifikasi. Kalau Anda punya pertanyaan lebih lanjut dan ingin konsultasi perencanaan struktur yang dijamin SNI, langsung saja hubungi tim profesional Arsrikria melalui kontak di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips konstruksi bangunan lainnya ya. Sampai jumpa!